Waalaikumsalam. Apakah suara Bu Sulis bisa didengar? Bisa, Bu. Suara Bu Sulis bisa didengar? Bisa, Bu. Alhamdulillah. Oke, terima kasih. Ini sambil menunggu atlet-atlet yang lain, Bu Sulis akan buka materinya ya. Sebentar. Sosiologi. Oke, sambil kita mulai ya, karena ini mungkin ada yang Indonesia Timur ini dimaklumi kalau bisa join karena waktu sudah menjelang Jumatan. Dan ini mohon maaf Bu Sulis nge-zoom-nya jam 11 karena dari pagi ini barengan dengan pertemuan dengan wali atau orang tua mahasiswa baru ya. Sehingga tadi Bu Sulis minta teman-teman untuk e-learning dulu baru kita join di sesi jam 11. Ini mohon maaf sebelumnya karena minta jam 11. Oke. Oke, kita mulai ya yang lain untuk join. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini semoga teman-teman semuanya kondisi sehat dan ada kabar baik ya, kita ketemu secara online, secara offline. Justru belum nge-share informasi itu, pembelajaran secara luring, secara offline bagi mahasiswa angkatan 2020 dan 2021. Sebentar, Bu Sulis sharekan ini yang terbaru ya. Kita izin sebelum melalui grup dulu. Oke, ini Bu Sulis share untuk informasi syarat pembelajaran secara luring. Salah satunya adalah teman-teman harus sudah vaksin ya. Semoga sudah vaksin semuanya ya. Ada yang belum vaksin kah? Saya belum, Bu. Oh, belum. Sudah, Bu. Alhamdulillah. Dari UIN. Ya, ini yang yang luring itu sifatnya berdasarkan pada kesiapan mahasiswa itu sendiri. Ya, jadi kalau memang belum siap tidak apa-apa. Tapi ini sudah ada instruksi edaran rektor ya untuk luring. Jadi nanti teman-teman bisa mengakses melalui websitenya ya untuk apa saja yang harus dilengkapi persyaratannya. Demikian ya izin Bu Sulis sampaikan dulu melalui di pengantar kuliah sosiologi ekonomi ini. Tadi barusan Bu Sulis share ya. Selamat untuk yang sudah siap ya, nanti bisa dipelajari syaratnya apa saja. Semoga dengan nanti pembelajaran luring kita bisa lebih maksimal lagi. Itu ya informasi terkini dari universitas. Oke, Bu Sulis izin untuk share screen dulu ya. Maaf tadi ada yang terlewat ketika Bu Sulis ngupload pembelajaran pertemuan 2 itu lupa materinya kirain sudah diupload Bu Sulis ternyata tertinggal. Sudah terlihat ya? Halo? Sudah, Bu. Sudah ya? Nah, semoga juga sudah terdownload. Oke, teman-teman semuanya, Bu Sulis harapkan di semester 3 ini karena kalian adalah produk MBKM, ini tadi juga Bu Sulis sampaikan
apa namanya panduan ya MBKM, meskipun di Sosrom kemarin juga sudah diinformasikan ya, setidaknya bisa dibaca-baca kembali. Oke, untuk pertemuan kedua ini Bu Sulis akan review sebentar ya untuk yang pertama dan kedua. Ya, apa? Ya, yang pertemuan kedua ini terkait dengan batasan dan interkoneksi sosiologi ekonomi dan sosiologi. Kalau di pertemuan pertama kemarin apa namanya Bu Sulis sampaikan kajiannya apa saja yang ada dalam apa namanya sosiologi ekonomi. Ada 3 pendekatan. Nah, ini akan sebentar Bu Sulis review dulu untuk yang pertemuan pertama. Ini nah ini 3 pendekatan dalam kajian sosiologi ekonomi. Nah, ini yang apa namanya harus dipahami dan dipahami, dicerna, kemudian kita terapkan bareng-bareng ketika kita mempelajari kajian sosiologi ekonomi. Setidaknya ini menjadi rumus ya ketika kita mempelajari sosiologi ekonomi. Ya. Oke, pendekatan sosiologi ekonomi ini ada 3. Yang pertama, tindakan ekonomi itu sebagai suatu bentuk tindakan sosial. Itu yang pertama. Yang kedua, tindakan ekonomi sebagai suatu situasi yang bersifat sosial. Yang ketiga, institusi ekonomi sebagai konstruksi sosial. Nah, bagaimana penjelasannya? Ini kita lihat sekilas. Tindakan ekonomi sebagai suatu bentuk tindakan sosial, ini seperti yang kita ketahui bersama bahwasannya motif ekonomi yang melandasi individu melakukan kegiatan ekonomi itu bukanlah bersifat otonom tanpa dilatar belakangi oleh faktor lain. Nah, dalam konteks sosiologi ekonomi ini, motif ekonomi dipahami sebagai tindakan rasional yang memaksimalkan keuntungan dan meminimalisir kerugian. Nah, ini pemahaman dalam konteks ekonomi murni. Berbeda dengan pemahaman dalam sosiologi ekonomi. Tindakan ekonomi itu sebagai tindakan sosial, artinya tindakan itu tidak hanya tidak hanya bersifat otonom atau tunggal, tetapi itu dilatar belakangi oleh faktor lain. Ya, kita lihat di sini. Nah, ini menurut Weber, tindakan ekonomi dalam sosiologi memiliki perbedaan dengan terminologi tindakan ekonomi. Ya, ini kalau menurut teori ekonomi kan tadi meminimalisir kerugian, memaksimalkan keuntungan. Nah, ini yang menjadi pembeda. Kemudian dalam konteks pendekatan ekonomi sebagai suatu tindakan sosial itu, tindakan ekonomi itu selalu berorientasi pada tingkah laku masyarakat dan tentunya mempertimbangkan, memperhitungkan kebiasaan dalam masyarakat melalui apa? Melalui makna-makna atau simbol-simbol sosial. Ya, ini kita lihat ya bagaimana misalnya contoh paling simpel. Ketika seseorang membeli sebuah produk, Bu Sulis kasih contoh produk sepatu misalnya atau jam tangan. Sebenarnya fungsi jam tangan, ya, sepatu jelas untuk alas kaki, ya kan? Kemudian kalau
jam. Itu untuk memanage waktu kita. Nah, ini kalau dilihat dari aspek utility-nya. Tetapi ketika membeli produk tidak hanya berdasarkan pada aspek utility, tetapi ada faktor lain, misalnya untuk prestis, untuk status sosial. Nah, ini yang menjadi pembeda tindakan ekonomi menjadi tindakan sosial. Karena apa? Ada pertimbangan seseorang ketika membeli sebuah produk sepatu dengan branded. Apa maknanya? Kalau aku beli sepatu yang branded, wah nanti kan bisa dimaknai posisi berada dalam status sosial ekonomi ke atas. Tetapi kalau yang biasa-biasa aja, nggak branded, berarti bisa dimaknai produk-produk itu untuk kalangan menengah ke bawah. Nah, inilah makna-makna sosial, simbol-simbol sosial. Seperti itu. Ini Bu Sri ambilkan contoh yang paling simpel. Ya. Jam tangan itu 100.000 udah dapat jam tangan. Tetapi kalau yang branded kan enggak boleh. 1 juta ke atas ya. Itu kan udah menunjukkan brandednya. Seperti halnya HP. HP itu fungsinya apa? Alat komunikasi. Sekarang bergeser menjadi alat untuk produksi, alat untuk bekerja. Nah, spesifikasi HP tentunya kalau memang untuk tuntutan kerja kan memang ya fungsinya untuk komunikasi nomor 1 itu. Utamanya ya dari aspek utility-nya. Tetapi kemudian ada pergeseran untuk kerja. Kalau yang sekarang yang bisa jadi untuk teman-teman mahasiswa bisa untuk pembelajaran online. Nah, tentu butuh spesifikasi tertentu. Kalau HP-nya hanya difungsikan untuk komunikasi saja, tentu nggak perlu yang spesifikasi tinggi. Kalau sampai untuk urusan kerja, kuliah, untuk ngerjain tugas kuliah dan sebagainya, tentu membutuhkan spesifikasi tertentu. Spesifikasinya yang tinggi. Nah, tentu kalau tinggi, harganya berapa? Itu kan menjadi penentu. Kalau harganya 3 juta ke atas, nah itu bisa jadi masuk kategori yang tadi ya, kelas menengah ke atas. Bahkan ini harga HP kan sampai puluhan juta, ya kan? Tergantung pada spesifikasi tertentu. Nah ini yang menurut Weber ini, bahwasanya tindakan ekonomi dalam sosiologi itu memiliki perbedaan dengan terminologi tindakan ekonomi menurut teori ekonomi. Nah ini tadi, semua tindakan itu orientasinya pada tingkah laku masyarakat. Seperti itu. Ini juga ini contoh yang daily activity juga. Ya, mengapa perlu disampaikan ini contoh daily activity atau kegiatan harian yang kita nikmati sekarang. Proses transformasi masyarakat tradisional ke modern. Nah, kita lihat bagaimana transisi atau transformasi masyarakat tradisional ke masyarakat modern. Bagaimana klasifikasi masyarakat tradisional? Itu misalnya salah satu indikasi dari masyarakat tradisional itu pertama, job deskripsinya belum rigid, belum spesifik. Ya, kalau bahasanya Durkheim itu masih menggunakan solidaritas mekanik, belum menggunakan solidaritas organik. Nah, terus ini kalau dari preferensi belanja, ada kecenderungan sekarang itu belanjanya di pasar-pasar modern dibandingkan dengan pasar tradisional. Tentunya ini dalam kasuistik ya. Kenapa? Bagi masyarakat yang
tinggalnya di pedalaman itu akan menggunakan preferensi belanjanya ya di pasar tradisional. Berbeda dengan masyarakat yang tinggalnya atau masuk kategori suburban. Suburban itu seperti apa? Suburban itu yang tinggalnya di desa tapi ya akses ke kota cepat. Nah, preferensinya akan memilih ke pasar-pasar modern, mall, hipermarket, paling paling dekat ya minimarket ada Alfamart nih, terus Alfamart, Indomart misalnya, atau mart-mart yang lain. Ya, karena ada alasan-alasan tersendiri. Kalau di pasar tradisional itu nanti aksesnya kan penuh ya, kerumunan. Tapi karena selama pandemi kan tentu berbeda ya, 1,5 tahun kita nikmati masa pandemi, pasar tradisional itu juga mulai terkontrol, tidak sekrodit ketika kondisi normal. Nah, ketika kondisi normal kita bayangin bagaimana kerumunan itu luar biasa. Bau, banyak orang di pasar menyatu kan, seperti itu. Dari sisi estetikanya, sisi buildingnya juga, bangunan pasar tradisional itu kalau yang benar-benar masih tradisional belum didesain secara modern, meskipun pasar tradisional, tetapi kalau didesain modern itu menjadi menarik. Tapi kalau yang benar-benar tradisional itu juga tentu berbeda ya. Yang benar-benar tradisional itu sangat intim sekali. Nah, ini yang tadi menjadi contoh. Ya, kalau kita lihat di sini interaksi sosial di pasar tradisional itu sangat intens. Khusus kasih contoh yang sangat minimalis dalam artian di level mikro. Aktivitas di pasar tradisional. Nah, ini kalau menurut teorinya Karl Polanyi, ini menggunakan konsep embeddedness, keterlekatan. Ini melihat tindakan ekonomi itu dipengaruhi oleh relasi individu dan struktur sosial serta budaya yang mempengaruhi tindakan rasionalitasnya. Nah, ini kita lihat di sini. Kalau Weber mendefinisikan pasar itu kan media atau ruang atau tempat bertemunya banyak aktor kepentingan yang ada dalam pasar. Ini aktor-aktor. Oke. Kita lihat yang rumus kedua, tindakan ekonomi sebagai suatu situasi yang bersifat sosial. Ini berbeda dengan pandangan teori ekonomi saat ini, yang pada umumnya hanya melihat tindakan ekonomi sebagai suatu tindakan yang bersifat sepenuhnya individual. Kemudian dalam perspektif sosiologi tentu berbeda, kajian sosiologi itu tidak di level individual, tetapi menjadi bagian dari proses sosial. Ya, jadi enggak sepenuhnya individual. Oke. Yang ketiga, rumus ketiga. Institusi ekonomi sebagai konstruksi sosial. Ini kita merujuk ya pada konteks terbentuknya pasar. Pasar dalam konteks ini adalah pemahaman kita harus dibuka secara luas. Bukan sekedar hanya pasar tradisional, pasar modern, pasar terbuka itu saja. Tetapi ada pasar terbuka, ada pasar yang secara fisik real ada. Tapi ada juga yang virtual market. Pasar virtual. Kita hidup di masyarakat, kategorinya masyarakat post industri, revolusi industri 4.0. Ya, kalau dilihat dari tahapan-tahapan perkembangan industrialisasi itu. Revolusi 4.0. Nah,
Ini virtual market ini menjadi sebuah keniscayaan, nggak bisa dihindari. Ya, kita dengan menggunakan HP dalam genggaman ini, kita udah bisa ngapa-ngapain. Ya, bisa melakukan transaksi secara online seperti itu. Nah, ini yang dimana ini pasar itu nanti pemahaman kita harus secara makro, harus secara komprehensif. Ada pasar secara fisik, ada virtual market atau pasar virtual, ya seperti itu. Nah, kalau ngomongin pasar tentu ada supply dan demand, ada persediaan, ada permintaan. Ini makna secara ekonomi. Nah, bagaimana konteks sosiologinya, sosiologi ekonominya? Pasar ini bekerja untuk memperluas jangkauan pengaruh, power, authority, otoritas, dan fungsinya. Ya. Mengapa ini terbentuk pasar? Karena ini langkanya aksesibilitas sumber daya untuk pemenuhan kebutuhan manusia. Bahasanya nih, scarcity of means. Alat pemuas kebutuhan manusia itu terbatas, alatnya, medianya. Sementara kebutuhan manusia itu enggak terbatas. Ya enggak? Sudah punya apa namanya? Sepeda motor, masih pengen punya mobil, sudah punya mobil, pengen punya kapal, kapal bisa, pesawat juga bisa, dan seterusnya. Itu menandakan bahwasanya kebutuhan manusia itu tidak ada batasannya. Sementara alat pemuas kebutuhan atau alat untuk memenuhi kebutuhan manusia itu terbatas. Scarcity of means. Nah, ini yang contoh institusi ekonomi sebagai konstruksi sosial tadi pasar. Pasar itu sekali lagi Bu sampaikan harus dimaknai secara komprehensif, secara menyeluruh, secara holistik. Nah, selain pasar apa? Ada bank, ada koperasi, ada pegadaian, dan yang lain-lain. Yang itu sebagai representasi dari institusi ekonomi. Ya. Nih, keterbatasan sumber ekonomi, maka persaingan di dalam memperebutkan sumber-sumber ekonomi harus difasilitasi oleh institusi yang menjadi tempat berlangsungnya pertukaran antar sumber-sumber. Oke. Nah, ini review yang pertama. Sekarang kita akan Bu Sulis akan masuk ke review untuk pertemuan kedua. Wah. Ini lupa Bu Sulis belum di-record ya. Enggak apa-apa lah. Recording in progress. Di last minute baru di-record. Oke, Bu Sulis akan share screen untuk yang pertemuan kedua. Nah, ini pertemuan kedua itu adalah kita akan mendiskusikan batasan dan interkoneksi sosiologi. Ada tiga ya, sosiologi, ekonomi, dan sosiologi ekonomi. Sosiologi, ilmu sosiologi dan ilmu ekonomi itu duluan mana lahirnya? Duluan mana? Antara sosiologi dan ekonomi. Ya, sosiologi dan ekonomi lahirnya tentu lebih dulu ekonomi. Ya, pada abad keberapa? Kalau ingat Adam Smith, abad 15-16 itu sudah muncul Adam Smith, salah satu tokoh dari ekonomi. Teorinya yang paling terkenal adalah teori invisible hand. Ya.
will of nation, kekayaan suatu negara, kemudian berkembang ke teori invisible hand, tangan-tangan yang nggak terlihat, itu adalah pasar. Nah, sosiologi secara secara ringkas itu adalah ilmu yang mempelajari kajian terkait dengan masyarakat. Nah, ini interaksi antara individu-individu dan kelompok, kelompok dengan kelompok. Nah, orientasinya ini sosiologi itu. Ya, teman-teman sudah mendapatkan mata kuliah pengantar sosiologi, teori sosiologi, ya kan? Berbeda dengan ilmu ekonomi. Kalau ekonomi itu adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia itu bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dari cara manusia dan masyarakat memilih dengan atau tanpa memakai uang untuk menggunakan sumber daya produktif yang dapat mempunyai kegunaan alternatif untuk menghasilkan berbagai komoditi dan mendistribusikannya untuk konsumsi. Ya, dalam kajian ekonomi itu ada tindakan produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, ini upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, bagaimana hubungan sosiologi dan ekonomi? Hubungannya baik-baik saja, meskipun sosiologi lahir pada abad 18-19, ya, sejak revolusi industri di Eropa, di revolusi industri di Inggris, di Prancis, gitu kan. Nah, kalau kita lihat di sini, ya sosiologi jelas lebih mudah daripada ekonomi. Hubungannya salah satunya ada fakultas ekonomi dan sosiologi sebagai satu fakultas. Kalau kita lihat tetangga terdekat ya ada di UNY ya. Di UNY itu sebelumnya ada fakultas ekonomi dan sosiologi, FISE. Nah, sekarang sudah berdiri sendiri. Oke. Kemudian ini kita lihat hubungan sosiologi ekonomi terkait dengan istilah-istilah yang ada juga ini ya, konsep-konsep ekonomi dan sosiologi. Kalau dalam konteks ekonomi itu selalu selalu mengidealkan dalam kondisi yang equilibrium, seimbang. Berbeda dengan yang sosiologi. Kalau sosiologi itu ya tidak harus kemudian masyarakat itu dalam kondisi yang equilibrium atau keseimbangan. Bisa jadi ada masyarakat itu yang penuh konflik. Nah, ini bagian dari sosiologi. Kalau dalam kajian sosiologi kan kita lihat ya, kita pelajari ada aliran struktural fungsional itu yang memang mengandaikan masyarakat berada dalam tataran yang equilibrium atau seimbang. Tetapi di sisi lain ada gagasannya Marx misalnya, masyarakat sosiologi itu hadir karena masyarakat penuh konflik. Nah, kalau nggak ada konflik, nggak mungkin gitu kan. Nah, ini yang tentu berbeda. Ini yang teori konflik dari Karl Marx. Yang Karl Marx itu kan old ya, atau teori klasik. Kemudian berkembang sampai ke teori postmodern. Ya, yang postmodern itu kalau dari Karl Marx ada, kemudian sampai ke Habermas itu yang di teori kritis, salah satu kalau mapping atau pemetaan teori itu ada teorinya makro ya, meso, kemudian teori mikro yang klasik, modern, postmodern. Ya, postmodern itu ya tadi contohnya ke Habermas itu istilahnya menganut ke teorinya Karl Marx yang konflik tadi. Nah, ini beberapa konsep
kita lihat di sini. Contoh ini juga inflasi. Inflasi itu kondisi yang tidak imbang kalau dalam kajian ekonomi. Kalau dalam kajian sosiologi kita kenal istilah apa? Anomi. Anomi itu artinya penyimpangan, devian, devian community, masyarakat yang menyimpang. Masyarakat yang menyimpang itu seperti apa? Nah, ini beberapa istilah yang kemudian kalau di ekonomi ada harga. Harga itu kan penentu apa namanya sebuah produk dinilai berapa harganya gitu kan. Kalau di sosiologi kita kenal istilah norma. Norma itu aturan, peraturan. Seperti itu. Nah, ini contoh-contoh ya bagaimana kedekatan sosiologi dan ekonomi. Nah, bagaimana sosiologi ekonomi itu sendiri? Sosiologi ekonomi itu adalah bagian dari sosiologi. Karena sosiologi itu cabangnya banyak tuh. Teman-teman sudah belajar apa saja dari cabang sosiologi selain sosiologi ekonomi? Ada sosiologi politik, ya kan? Ada sosiologi budaya, ada sosiologi pedesaan, perkotaan, sosiologi komunikasi, sosiologi korupsi, sosiologi olahraga, sosiologi musik, sosiologi warga, gender, dan sebagainya. Cabang sosiologi itu banyak banget ya. Sosiologi media, nah ini yang lagi viral ya, digital sociology, sosiologi digital. Ya, sosiologi ekonomi ini hadir ya untuk memberikan kontribusi bagi ekonomi melihat tindakan ekonomi itu dari perspektif sosiologi. Bahwasanya dalam kajian sosiologi ekonomi, tindakan-tindakan ekonomi itu bukan hanya disebabkan oleh faktor tunggal, tetapi adalah multidimensi. Ada faktor sosial, budaya, politik, gitu kan? Seperti itu. Nah, sosiologi ekonomi ini berhubungan dengan fenomena ekonomi, gejala bagaimana orang atau masyarakat memenuhi kebutuhan hidup terhadap barang dan jasa yang langka. Ya, ini ada kerangka acuan, variabel, model-model yang digunakan oleh para sosiolog. Oke. Nah, ini ya. Ada konsep aktor, konsep tindakan ekonomi, hambatan tindakan ekonomi sampai ke penerapan metode. Ini menurut Schmelzer dan Schwartzberg. Oke. Oh, ini kita lihat perbedaannya ya. Konsep aktor kalau dalam ekonomi itu analisisnya individu, kalau dalam sosiologi jelas masyarakat, kelompok, juga institusi. Ya, nanti teman-teman bisa melihat lebih lanjut di PPT. Nah, ini kalau secara garis besarnya, ya konsep sosiologi ekonomi atau sosiologi ekonomi itu adalah ini ya tuh tadi, sorry, Ibu tulis percepat. Penggabungan kerangka berpikir, variabel, dan model-model penjelasan dari sosiologi dalam kegiatannya yang menyeluruh, yang meliputi produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa yang bersifat langka. Nah, poinnya di situ ya. Nanti teman-teman bisa membaca lebih lanjut dari e-book yang sudah Bu Sulis share, terutama yang apa namanya Society and Economy atau Economy and Society, tulisannya Weber itu ya, seperti itu. Oke, dari Bu Sulis itu silakan kalau ada pertanyaan nanti pada pertemuan ketiga teman-teman tolong sudah bisa ini ya apa namanya
mencicil tugasnya. Kemarin belum disepakati ya, tugas individu nanti teman-teman mereview jurnal-jurnal terkait dengan kajian sosiologi ekonomi. Minimal 3 jurnal lah. Ya, kalau lebih bagus. Ya, 3 jurnal. Kalian bisa ngambil dari kajian jurnalnya sosiologi reflektif atau jurnal yang lain yang kaitannya dengan kajian sosiologi ekonomi. Nanti Bu Sulis share, semoga teman-teman sudah follow Instagramnya Perpustakaan UIN ya, bagaimana kita menelusur referensi. Selama ini teman-teman melakukan penelusuran referensi melalui apa? Apakah melalui Google Scholar yang lewat Google itu, mesin Google itu, Mbak Google, kalian ketik misalnya kajian terkait dengan sosiologi ekonomi lewat Google, nanti muncul. Kalau muncul ya nanti misalnya akan termuat di Google Scholar, ya. Tinggal kalian ketik lagi. Kalau mau to the point lewat Google Scholar GS ya, atau ResearchGate itu juga bisa langsung terkait misalnya dengan aktivitas ekonomi kontemporer masyarakat, ya klik, nah, nanti akan muncul. Baik dalam bentuk publikasi jurnal, prosiding, atau yang lain. Seperti itu. Nah, teman-teman harus sudah mulai membiasakan penelusuran referensi dengan semaksimal mungkin. Seperti itu. Lewat e-book, ya, tadi lewat Google Scholar, lewat ResearchGate, lewat perpustakaannya UIN yang melanggan melanggan e-book juga jurnal. Nah, saya kira itu dulu karena ini teman-teman cowok akan Jumatan ya. Kita lanjutkan kembali nanti bisa kalau masih ada yang bingung kita bahas di WhatsApp grup ya teman-teman semuanya. Pokoknya Bu Sulis harapkan kalian tetap semangat, tetap happy ya karena itu menambah imunitas. Dan insya Allah bulan Oktober kita bertemu secara luring ya. Bagi yang siap, kalau insya Allah Bu Sulis siap luring. Nah semoga teman-teman juga demikian ya kita ketemu secara luring. Demikian dari Bu Sulis. Cukup ya. Kita bisa akhiri. Mohon maaf jika ada hilaf. Sampai ketemu di minggu depan. Mohon maaf jika ada hilaf, Bu Sulis sampaikan. Ya, pokoknya kita harus saling mengingatkan jika Bu Sulis salah. Bu Sulis minta maaf ya. Bu Sulis akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di minggu depan dan nanti kita bisa lanjutkan melalui WhatsApp group. Yang belum presensi silakan lewat e-learning ya. Thank you. Assalamualaikum. Izin N ya. Iya, Bu. Waalaikumsalam. Thank Terima kasih, you. Bu.